Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas peran apotek atau farmasi di Simeres UMS. Nah, peran apotek ini juga ada kaitannya dengan peran lain yang ada di Simeres UMS, yaitu ada pendaftaran, dokter, gudang, dan admin. Untuk pendaftaran sendiri, ada kaitannya dengan apotek di saat apotek akan memanggil antrian, karena server antrian itu berada di peran pendaftaran. Kemudian, kaitannya dengan dokter, apotek bisa memberikan obat yang sudah diresepkan oleh dokter pada saat pemeriksaan. Kaitannya dengan gudang, apotek ini bisa meminta stok barang ke gudang dan juga bisa retur stok ke gudang jika ada kerusakan atau hal lain. Kemudian, kaitannya dengan admin adalah pada saat dokter ini melakukan peresepan, maka perlu diberikan aturan pakai pada obat yang diberikan. Nah, aturan pakai ini disetting di bagian admin. Pertama, saya akan masuk sebagai admin dulu untuk menyeting aturan pakai obat. Pilih master data, kemudian aturan pakai obat. Klik tambah, misalkan 3x1 setelah makan. Nah, data-data inilah yang akan dipakai oleh dokter dalam melakukan peresepan. Pertama, saya masuk ke peran apoteknya dulu. Setelah berhasil login, maka akan disajikan dua menu, yaitu antrian dan menu apotek. Yang pertama itu ada menu panggilan obat resep. Pastikan di bawah ini tertulis terhubung ke server. Setelah itu saya akan mencoba masuk ke akun pendaftaran untuk mengecek kondisi server antriannya. Nah, di sini sudah menyala. Lalu di bagian pendaftaran ini pada display antrian, klik open link in new tab dan ambil antrian ini open link in new tab. Pada display antrian ini perlu dilakukan setting dulu agar suara dari antrian itu muncul. Pada site setting ini pada autoplay pilih allow audio dan video. Jika sudah, tutup dan pada ambil antrian kita klik ambil antrian untuk menambah jumlah antrian yang ada di apotek. Nah, akan secara otomatis tertambah di sini dan saya akan mencoba untuk memanggil salah satu antriannya. Pada Nomor display antrian akan memanggil A6. urutan foto Silakan yang mengambil dipilih obat. Terima kasih. pada halaman ini. Di sini juga disediakan tombol reset untuk mereset antriannya. Setelah itu kita bisa mengambilnya dari halaman ambil antrian. Oke, untuk antrian seperti itu, lalu masuk ke stok obat. Nah, di sini adalah tampilan beberapa obat atau PHP yang ada di apotek. Untuk menu di sini ada detail stok, reward stok, dan stock of name. Saya akan mencontohkan dulu minta stok barang ke gudang. Pada menu apotek ini pilih minta stok gudang, lalu klik permintaan. Pada barang ini pilih barang apa yang ingin diminta ke gudang. Misalkan obat 1 dan jumlahnya berapa. Dan di sini jika jumlahnya melebihi dari stok gudang, maka akan ada peringatan. Setelah tersimpan, maka di sini akan tampil data yang tadi diminta dan statusnya masih pending. Selanjutnya saya akan menggunakan browser Firefox untuk masuk ke akun gudang. Untuk memproses permintaan minta stok dari apotek. Untuk orang gudang, pilih gudang ini lalu kirim stok apotek. Nah, di sini akan tampil permintaan yang belum dilayani. Lalu pilih kirim stok. Jumlah yang dikirim berapa, bisa lebih dari jumlah yang diminta. Asalkan tidak melebihi dari jumlah stok yang ada di gudang. Stok berhasil dikirim.
ada menu di apotek, bisa di-refresh dan hasilnya sudah dikirim ke apotek untuk barang yang tadi diminta. Dan pada stok obat ini sudah terupdate stoknya menjadi 10 dan bisa dilihat detail stok untuk melihat stok batch-nya, lalu juga ada riwayat stok. Di sini tertulis keterangan dikirim dari gudang dengan nomor batch sekian dengan jumlah 10. Kemudian jika ingin melakukan stop of name, pilih barang yang akan di stop of name, lalu pilih titik 3 dan klik stop of name. Di pojok kanan, klik stop of name, kemudian klik tambah, yang akan di of name batch berapa, dan akan tertampil di layar adalah stok sistem, lalu stok fisik ada berapa. Masukkan keterangan dan simpan. Kemudian di sini di tampilan menu stok obat akan ada riwayat stoknya. Stok of name akan tampil di sini. Jika minus maka itu akan minus, jika ada penambahan nanti juga akan tertulis plus di sini. Itu untuk stok of name dan minta stok gudang. Lalu akan saya demokan tentang retur stok ke gudang. Pilih menu apotek, kemudian retur stok ke gudang, pilih retur ini, pilih barangnya, pilih batch-nya, kemudian masukkan jumlah, keterangannya apa, lalu simpan. Oke, ini adalah tampilan ketika setelah melakukan retur ke gudang. Saya akan masuk ke akun gudang untuk merespon retur dari apotek. Di sini tertulis jika ada permintaan masuk yang belum dilayani. Kemudian pilih kirim stok dan ini akan mengupdate stok yang ada di gudang dan apotek dan sekaligus menandai jika permintaan sudah terpenuhi. Kemudian klik refresh, bisa dilihat detailnya untuk permintaan returnya. Lalu di bagian stok ini juga akan berubah. Terdapat keterangan jika retur stok ke apotek kemudian dikirim lagi dari apotek sejumlah sekian. Itu untuk minta stok dan retur. Kemudian saya akan mendemokan pemberian resep kepada pasien. Saya harus login ke pendaftaran dulu untuk membuat pasien dan memasukkan pasien ke poli yang ditangani oleh dokter. Masuk ke menu pasien, tambah pasien, isikan data dari pasien. Untuk yang berbintang ini wajib diisi. Kemudian simpan. Lalu masuk ke IGD atau rawat jalan, karena dokter yang ada saat ini adalah dokter umum atau berada di poli umum, maka saya akan memasukkannya ke rawat jalan. Lalu kemudian di sini mencari nama pasiennya. Setelah muncul, ini bisa diisi dari nomor RM atau nama pasien. Jika sudah nanti diklik, jika muncul, ini diklik, nanti data tersebut akan terisi di form di bawahnya. Lalu di sini polikliniknya apa, dipilih, dokternya siapa. Nah, dokter ini akan muncul ketika setelah poliklinik ini dipilih. Kemudian cara bayarnya apa, nomor rujukannya dari mana.
Oke, saya simpan untuk mendaftarkan pasien ini agar bisa ditangani oleh dokter. Saya akan masuk ke akun dokter yang telah dibuatkan permintaan pemeriksaan. Dan menu dokter, saya memilih rawat jalan karena dokter ini berada di poli umum. Kemudian pada list pasien ini, klik aksi, pilih resep, kemudian di sini pilih tambah, pilih obat yang akan diberikan, masukkan jumlahnya, aturan pakainya, kemudian keterangan ini bisa opsional, bisa diisi atau tidak. Kemudian simpan, maka nanti di peran apotek data ini akan tampil. Menu apotek, kemudian resep dokter. Nah, di sini akan tampil pasiennya siapa, nomor RM-nya berapa, kemudian dia dari poli mana, dan ini nomor registrasinya. Kemudian pilih serahkan resep atau mau lihat detailnya dulu. Nah, ini mode racik ini adalah tampilan ketika mau mengambil obat berdasarkan batch-nya apa. Nah, di sini di sistem sudah ditampilkan batch mana yang harus diambil karena sudah disesuaikan berdasarkan expired terdekat. Dan klik ringkasan ini adalah tampilan dari resep yang ditulis oleh dokter. Jika obat sudah siap untuk diserahkan, maka klik serahkan resep. Kemudian bisa diisi nama pengambilnya itu siapa. Kalau kosong juga bisa, lalu klik simpan. Oke, obat sudah diserahkan. Diserahkan tanggal sekian, lalu ini PJ ini maksudnya yang mengambil tadi siapa. Oke, mungkin itu untuk peran apotek di Simeres UMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.